kalimatnya jelas bahwa sholat duha yang terbagus itu adalah qadra rumhin. Lalu ketika sekarang ini kita mendengar bahwa siogianya untuk ya mengantisipasi ya adanya corona, kemudian mengambil manfaat dengan kondisi sekarang ini, ya siogianya salah satu yang perlu dilakukan adalah berjemur di waktu pagi hari. Dan ternyata yang dimaksud dengan berjemur di pagi hari itu menurut kajian secara biologis jam 10. Ya, kalau dulu pernah kita mendengar ya ternyata dalam ilmu itu selalu berkembang dan para pakar mengatakan bahwa kajiannya itu memang berkembang terus. Pada akhir penelitian yang terakhir itu yang bagus matahari itu adalah jam 10. Kenapa di bawah jam 10 itu dengan frekuensi pendek, frekuensi yang panjang. Tetapi ketika jam 10 dengan frekuensi yang pendek maka menghasilkan ya vitamin D. Subhanallah ya. Padahal ajaran kita untuk melakukan sholat duha itu menggerakkan tubuh dan ya melakukan aktivitas pada saat qadra rumhin itu bahkan sebenarnya karena pada waktu itu belum ada hitungan jam. Kalau saja kita lihat ya matahari kemudian kita letakkan ya gala ya atau tombak itu maka kira-kira antara jam 10-an kurang lebih. Nah ini saya ingin mengatakan bahwa sholat duha itu adalah halnya sifatnya ta'akuli, halnya yang sifatnya rasional. Karena sesungguhnya kalau dia lakukan pada kesempatan jam sekian itu, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Mendapatkan ibadah dan dia mendapatkan ya sinar matahari pagi. Karena ya pada saat itu dia juga mendapatkan vitamin D. Yang kedua yang bisa kita lihat nih, ya para pemirsa dimanapun Anda berada. 15 abad yang lalu pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melarang bagi laki-laki menggunakan emas. Ya. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas, tetapi wanita diperbolehkan. Pada saat itu tidak dijelaskan kenapa tidak diperbolehkan. Ya. Nah, akhirnya sejarah membuktikan bahwa setelah 15 abad kajian secara ilmiah bisa dibuktikan. Artinya ada aspek yang sifatnya ta'akuli. Bahwa wanita diperbolehkan karena ada menstruasi. Laki-laki tidak boleh menggunakan emas karena tidak menstruasi. Maka bila dia menggunakan logam emas itu secara terus menerus. Ya 24 jam dan sekian lama itu. Ya akan memberi efek yang tidak bagus ya yang menyebabkan sejumlah penyakit besar yang ditimbulkan. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak menjelaskan. Seakan Rasul ingin mengatakan lakukan saja perintah itu, dipahami sebagai amrun ta'abbudi, tetapi pada sisi lain sebenarnya ada juga aspek ta'akuli yang bisa dikaji secara ilmiah. Jadi laki-laki kalau ingin menggunakan emas, maka sederhana saja dia harus menstruasi, maka dia akan aman ya dari menggunakan emas itu tadi. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan itu kalau mau makan itu makan buah-buahan terlebih dahulu. Setelah makan buah-buahan baru makanan yang padat. Sekian lama orang biasanya makan, kemudian setelah makan itu ada makanan penutup. Ya, ada istilah ya buat cuci mulut. Nah, cuci mulut itu buah-buahan. Itu sekian lama berlaku itu makanan pokok kemudian ada cuci mulut. Tetapi Nabi mengajarkan makan buah dulu baru makan berat. Dan sejarah membuktikan pada akhirnya ini dibenarkan. Yang bagus itu makan buah-buahan baru makanan yang padat. Nah, para pemirsa dimanapun Anda berada, ya, ini satu hal yang sifatnya ta'abbudi, tetapi pada sisi lain juga ada hal-hal yang bersifat ta'akkul. Ya, yang keempat,
bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ya, la yabulanna ahadukum qaiman. Kalian jangan sekali-kali kencing sambil berdiri. Ada kalau kita baca pendapat para ulama, para fuqaha, kenapa orang tidak boleh kencing berdiri? Maka adalah gambarannya itu adalah talwis. Ilatnya itu dikhawatirkan percikan dari kencing itu ya membasahi tanpa dia sadar. Rasionya begini. Kalau kita ambil botol ya yang plastik kemudian kita lubangi sebesar sebesar dan mengeluarkan air sebesar ukuran laki-laki ketika dia kencing. Pada ketinggian 50 sampai 60 cm ketika itu dikucurkan, maka sesungguhnya cipratan pada ketika dia berbentur dengan benda padat itu tinggi sekali. Sampai 20 sampai 25 cm. Apalagi kalau orang itu ternyata menggunakan celana yang model pensil, yang begitu rapat sehingga yang tidak bisa diangkat. Maka sangat dimungkinkan ketika dia kencing berdiri itu, ya talwis cipratannya itu tak akan terkena. Ya, tanpa sadar dia berwudu, kemudian dia sholat. Tetapi hukum sholatnya ini tidak diterima karena mahmul ala najasah. Karena hukumnya najis dia.